Bab 570. Jika kamu ingin mati, aku akan menemanimu. Sehati, apakah dia benar-benar mengira dia sebagai anak berusia 3 tahun? Dengan santai membuat alasan untuk berbohong padanya. Tidak peduli apa yang dia katakan, ekspresi Colden Ye tampaknya tidak banyak berubah. Audrey Han berjalan ke pintunya dan mengamati sebentar, tetapi masih tidak melihat kamera yang dia cari. Setelah mencarinya beberapa saat, Audrey Han tiba-tiba merasa konyol mencari kamera seperti ini di depannya. Dia berani mengatakan pada dirinya kalau mereka sehati, dan menyangkal kalau dia tidak memasang kamera di depan rumahnya. Ini menunjukkan bahwa dia percaya diri. Mungkin hanya kamera mini, jika dia tidak mungkin bisa menemukannya dengan mata telanjang. Memikirkan hal ini, Audrey Han memandang Colden Ye yang bersandar di samping kamera mini, kan? Colden Ye menatapnya, bibirnya yang tipis ditekan menjadi garis lurus, dan tidak menjawab kata-katanya. Audrey Han menatapnya, dan mereka berkonfrontasi untuk waktu yang lama. Audrey Han tiba-tiba berbalik, "Ya sudah, aku tidak mungkin bisa mendapatkan informasi apapun darimu, karena kamu tidak ingin mengatakannya. Aku tidak akan bertanya." Setelah itu, Audrey Han mengulurkan tangannya lagi untuk menekan tombol turun lift. Setelah menunggu lama, pintu lift perlahan terbuka dan Audrey Han langsung masuk ke lift. Setelah memasuki lift, dia bahkan tidak melihat ekspresi Colden Ye, dan langsung menekan tombol tutup. Melihat pintu lift perlahan tertutup, Colden Ye, yang bersandar di dinding, tiba-tiba bergerak, dan sosok tinggi itu menerobos masuk. Saat dia masuk, pintu lift pas-pasan tertutup. Audrey Han terkejut dan menatapnya dengan mata lebar. "Apa yang kamu lakukan lagi? Di luar terlalu berbahaya sekarang." Colden Ye berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak boleh keluar sendirian." Dia mengerutkan kening, sepertinya mengkhawatirkannya, tetapi Audrey Han merasa bahwa dia terus menempel pada dirinya, dan merasa sedikit lucu. "Kamu terlalu banyak berpikir ya. Kalau kamu terus mengikutiku seperti ini, bahkan jika ada bahaya, itu tidak akan terjadi sama sekali." Colden Ye. Kalimat ini sepertinya masuk akal. Dia menemukan kalau dia tidak bisa membantah. Bibirnya yang tipis bergerak. Sesaat kemudian dia menyandar ke sisi Audrey Han, dan tersenyum berkata, "Kalau begitu oke." Audrey Han. Apa dia bermaksud mengikuti dirinya sampai akhir? Setelah beberapa saat, Colden Ye bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" "Itu tidak ada hubungannya denganmu." Audrey Han bersandar di lift, berdiri dengan tangan melingkari dadanya. Dia berdiri di sana dengan wajah pucat. Padahal demamnya baru reda, dan dia keluar karena sudah merasa lebih baik. Tapi karena hal barusan, dia merasa dirinya sedikit pusing dan lemas, jadi dia hanya bisa bersandar pada dinding lift. Tapi dia tidak boleh menunjukkan dirinya yang lemah di depan Colden Ye, kalau tidak dia pasti akan mengikuti dirinya. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menambahkan, "Aku ada urusan, jangan ikuti aku." Colden Ye meliriknya dan melihat kalau dia hampir menyandarkan seluruh berat tubuhnya ke dinding di belakangnya. Pada saat itu, dia mengerutkan keningnya tanpa sadar. Buat apa wanita bodoh ini keras kepala di depannya? Tapi kalau dipikirkan lagi, dia memang selalu keras kepala. Memikirkan hal ini, bibir tipis Colden Ye tersenyum, "Aku akan mengantarmu ke sana." Mendengar itu, Audrey Han secara alami menolaknya dengan dingin, "Tidak perlu, aku punya mobil, jadi kamu tidak perlu mengantarku." Colden Ye tidak berbicara, ada suasana di lift menjadi sunyi lagi. Setelah beberapa saat, lift terbuka. Setelah pintu lift terbuka, Audrey Han menegakkan tubuh dan berjalan keluar dengan lemas. Setelah berjalan beberapa langkah, dia merasa kepalanya pusing, mungkin gejala sisa dari demam tinggi. Ketika dia keluar dari kamar mandi tadi malam, dia terus berdiri di balkon. Setelah kena angin dingin untuk waktu yang lama, dia baru masuk tidur. Lagi pula, dia linglung tadi malam, jadi dia bahkan tidak mengeringkan rambutnya.
Mana tahu kalau dia akan demam ketika dia bangun. Audrey Han tidak tahu apa yang terjadi kemudian, tetapi dia samar-samar dapat mengingat beberapa fragmen. Gita memanggilnya, dia membukakan pintu untuk Golden Ye, kemudian Golden Ye menggendongnya ke atas secara langsung, dan membantunya meredakan demamnya. Apa yang terjadi setelah itu adalah apa yang dia ketahui saat dia sadar. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksanya dirinya mengemudi seperti ini, tetapi jika Golden Ye tidak ada di sini, dia mungkin akan langsung kembali. Bagaimanapun, dia masih menganggap nyawanya penting. Tapi karena Golden Ye ada di sini, entah kenapa dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depannya. Bahkan jika ingin kembali, dia harus membiarkan Golden Ye pergi dulu. Memikirkan hal ini, langkah Audrey Han berhenti, dan kemudian dia menoleh untuk melihat Golden Ye yang mengikuti di belakangnya. "Kamu kembali sama." Suaranya jarang terdengar lembut, dan Golden Ye berjalan ke arahnya. "Apakah kamu begitu tidak ingin melihatku? Kamu jelas tahu ada bahaya, tapi kamu tidak ingin membiarkan aku bersamamu." Audrey Han, CEO-Ye itu orang sibuk, dan perusahaanmu sangat besar, kamu tidak mungkin bisa tinggal bersamaku 24 jam sehari, kan? Jika di zaman kuno, bukankah aku akan dipanggil wanita pembawa masalah? Ketika kata-kata itu jatuh, Golden Ye bersandar ke arahnya, matanya yang hitam tampaknya mempesona, dan suaranya juga rendah. "Tidak perlu dipertanyakan lagi, kamu memang memiliki kualifikasi untuk menjadi wanita pembawa masalah." Dengan tampang ini, pakaian yang santai, Golden Ye tidak tahu soal orang lain, tetapi dia sangat mencintai tampangnya yang seperti ini. Saat nafas mereka mengenai satu sama lain, jantung Audrey Han berdetak, dan dia tanpa sadar mundur selangkah untuk menjauh dari Golden Ye. Dia merasakan bagian belakang telinganya sedikit panas, dia memalingkan wajahnya dan berkata, "Aku mau pergi ke perusahaan untuk menangani sesuatu. Pasti ada banyak hal yang harus kamu selesaikan di perusahaanmu, jadi, kita pergi masing-masing, oke?" Dia tidak menjawab dan berdiri di sana sambil menatapnya tanpa bergerak. Audrey Han berpikir sebentar, menganggapnya setuju, jadi dia mengambil kunci mobil dan berjalan ke mobilnya. Begitu dia membuka pintu mobil, ada sosok yang melintas dan mengambil kunci mobil dari tangannya. Sebelum Audrey Han bisa bereaksi, Golden Ye sudah duduk di kursi pengemudi. "Audrey Han, apa yang kamu lakukan?" Orang yang baru saja demam tinggi dan tidak bisa berjalan dengan lancar, masih ingin mengemudi. "Cari mati." "Audrey Han, ini urusanku, kan? Selain itu, aku sendiri tahu apakah aku sanggup mengemudi." Mendengar itu, Golden Ye mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan rasa dingin, dan bibirnya yang tipis bergerak sedikit. "Apakah kamu ingin mengalami kecelakaan mobil? Apa? Jika kamu ingin mati, maka biarkan aku menemanimu. Kamu yang mengemudi, aku akan duduk di sebelahmu." Audrey Han. Dia menatapnya dengan mata terbelalak, kaget karena kata-katanya yang gila, dan warna bibirnya sedikit memudar. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Golden Ye mencibir dengan dingin, "Sepertinya kamu masih takut mati, ayo masuk ke mobil." Dia berdiri di sana, tidak bergerak, dan berkata setelah beberapa saat, "Kamu mau mengantarku ke perusahaan? Apakah aku akan membiarkanmu mengemudi sendiri?" Golden Ye bertanya balik. Setelah memikirkannya, Audrey Han akhirnya pergi ke sisi lain dan masuk duduk di mobil. Bersambung.